Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firnanawa Firdausi dengan NIM 21013110088, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang akhlak mahmudah dan akhlak masmumah. Baiklah, pokok bahasan pada materi kali ini yang pertama adalah pengertian dari akhlak, yang kedua, pengertian dari akhlak mahmudah dan masmumah, yang ketiga, macam-macam akhlak mahmudah dan masmumah, yang keempat adalah cara mencegah akhlak masmumah dan meningkatkan akhlak mahmudah. Baiklah, memasuki pembahasan yang pertama yaitu pengertian akhlak. Kata akhlak adalah suatu kata baku dalam bahasa Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata akhlak dalam pengertian sederhana adalah segala perilaku, tindakan, dan sikap, baik yang berbentuk ucapan maupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan secara istilah, akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang telah terlatih sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan dan diangan-angankan lagi. Selanjutnya, menurut para ahli, yang pertama menurut Ibnu Maskawai, beliau mengatakan bahwa akhlak adalah suatu keadaan bagi jiwa yang mendorong untuk melakukan tindakan-tindakan dari keadaan itu tanpa melalui pikiran dan pertimbangan. Nah, keadaan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada yang berasal dari tabiat aslinya, ada pula yang diperoleh dari kebiasaan yang berulang-ulang. Yang kedua, menurut Ibrahim Anis, beliau mengungkapkan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya lahir macam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Selanjutnya, menurut Abdul Karim Zaidan, beliau mengatakan bahwa akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengan sorotan dan timbangannya seseorang dapat menilai perbuatan baik atau buruk untuk kemudian memilih melakukan atau meninggalkannya. Nah, dapat disimpulkan dari beberapa pendapat di atas bahwasanya akhlak adalah sifat yang tertanam dalam diri manusia sehingga akhlak tersebut akan muncul dengan sendirinya tanpa adanya pemikiran atau pertimbangan terlebih dahulu serta atas kemauan sendiri tanpa adanya pemaksaan dari orang lain. Nah, segala sesuatu ini dinilai baik atau buruk, terpuji atau tercela semata-mata karena syarok, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi, yang menilainya sedemikian mungkin. Kenapa sifat itu bersifat sabar, syukur, pemaaf, pemurah, dan jujur itu merupakan sifat yang terpuji? Itu semua karena syarok yang menilai semua sifat-sifat itu baik. Baiklah, selanjutnya yaitu pengertian akhlak mahmudah. Nah, secara etimologi, akhlak mahmudah adalah akhlak yang terpuji. Mahmudah merupakan bentuk maf'ul dari kata hamidah yang berarti dipuji. Akhlak mahmudah atau akhlak terpuji ini disebut pula dengan akhlakul karimah atau akhlak mulia atau al-akhlak al-munjiat atau akhlak yang menyelamatkan pelakunya. Jadi, akhlak mahmudah berarti tingkah laku yang terpuji yang merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang kepada Allah. Nah, menurut Ghazali, berakhlak mulia atau terpuji artinya menghilangkan semua adat kebiasaan yang tercela yang sudah digariskan dalam agama Islam serta menjauhkan diri dari perbuatan tercela tersebut. Kemudian membiasakan adat kebiasaan yang baik, melakukannya dan mencintainya. Nah, jadi yang dimaksud dengan akhlak mahmudah ini adalah perilaku manusia yang baik dan disenangi menurut individu maupun sosial serta sesuai dengan ajaran yang bersumber dari Tuhan. Akhlak yang terpuji senantiasa berada dalam kontrol ilahiyah yang dapat membawa nilai-nilai positif dan kondusif bagi kemaslahatan umat seperti sabar, jujur,
ikhlas, bersyukur, tawadu, husnuzon, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya yaitu pengertian akhlak mazmumah. Nah, akhlak mazmumah ini adalah akhlak yang tercela. Jadi, semua perangai manusia atau perangai lahir dan batin yang munkar, maksiat, dan fahsya berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Al-Qur'an dan yang dilarang atau dicela oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, alat mazmumah ini juga merupakan tingkah laku yang tercela yang dapat merusak keimanan seseorang dan menjatuhkan martabatnya sebagai manusia. Nah, akhlak secara fitrah manusia adalah baik, namun dapat berubah menjadi akhlak buruk apabila manusia itu lahir dari keluarga yang tabiatnya kurang baik, lingkungannya buruk, pendidikannya tidak baik, sehingga menghasilkan akhlak yang buruk juga. Nah, ada beberapa macam jenis sifat yang tercela ini, dan beberapa di antaranya akan diuraikan di video selanjutnya. Sekedar contoh nih, termasuk sifat yang tercela yang dikerjakan oleh anggota lahir itu disebut maksiat lahir, dan sifat tercela yang dikerjakan oleh hati itu disebut dengan maksiat batin. Baiklah, selanjutnya yaitu macam-macam akhlak mahmudah dan mazmumah. Yang pertama adalah macam-macam akhlak mahmudah. Oke, ada husnuzon atau berbaik sangka. Nah, husnuzon ini termasuk terhadap keputusan Allah merupakan salah satu akhlak terpuji, karena sesungguhnya apa yang ditentukan oleh Allah kepada seorang hamba adalah jalan terbaik baginya. Sudah menjadi keharusan bagi setiap muslim agar memiliki akhlak husnuzon, yaitu berbaik sangka. Yang kedua yaitu zikrullah. Nah, zikrullah ini adalah mengingat Allah merupakan asas setiap ibadah kepada Allah. Nah, zikrullah ini adalah ibadah yang ringan dan mudah untuk dilakukan. Akan tetapi, di dalamnya tersimpan hikmah dan pahala yang besar. Yang ketiga yaitu tawakal. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berbuat semaksimal mungkin untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Yang keempat adalah sabar. Nah, sabar ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sabar dalam beribadah, sabar ketika dilanda malapetaka atau musibah, sabar dalam perjuangan. Dasarnya adalah keyakinan bahwa semua yang dihadapi adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yaitu akhlak mazmumah. Yang pertama ada marah. Nah, marah ini dapat dikatakan seperti nyala api yang terpendam di dalam hati, sebagai salah satu hasil godaan setan terhadap manusia. Nah, Islam menganjurkan kepada orang yang marah agar berwudu, agar senantiasa menyiram api kemarahan yang ada dalam dirinya itu. Yang kedua adalah ongkol. Ongkol itu perasaan jengkel yang ada di dalam hati, atau buah dari kemarahan yang tidak tersalurkan gitu. Yang ketiga ada dengki. Dengki adalah penyakit hati yang ditimbulkan karena kebencian, iri, dan ambisi. Nah, Islam sangat melarang bersikap dengki ini karena sesungguhnya dengki dapat memakan kebaikan seperti api yang memakan kayu bakar. Yang keempat ada sikap sombong. Sombong atau takabur ini merupakan perasaan yang terdapat di dalam hati seseorang bahwa dirinya itu hebat dan mempunyai kelebihan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Qur'an yang artinya sebagai berikut. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dan menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Itu surat Al-Mu'min ayat 60. Baiklah, selanjutnya yaitu cara mencegah akhlak mazmumah. Yang pertama, perbaikan pergaulan. Yang mana perbaikan pergaulan ini yang utama adalah meninggalkan atau tidak bergaul dengan orang yang memiliki kelakuan atau akhlak yang tercela, melainkan pergaulan dengan mereka yang memiliki akhlak yang terpuji. Yang kedua yaitu memberikan hukuman. Nah, dengan adanya hukuman ini akan muncul suatu ketakutan
ketakutan pada diri seseorang karena perbuatannya akan dibalas atau dihukum. Jadi, hukum ini pada akhirnya bertujuan untuk mencegah melakukan yang berikutnya, serta berusaha keras memperbaiki akhlaknya. Nah, sedangkan hukuman ini dapat diberikan secara bertahap sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Nah, tingkatan tersebut dimulai dengan teguran, penjara, pengasingan atau pengusiran, cambuk bagi saksi palsu dan zina, potong tangan bagi yang mencuri, serta dibunuh bagi yang membunuh atau kisos maupun rojam. Nah, selanjutnya ada cara pula yang dapat ditempuh untuk meningkatkan akhlak terpuji secara lahiriah. Yang pertama dengan pendidikan. Nah, dengan adanya pendidikan ini, cara pandang seseorang akan bertambah luas, tentunya dengan mengenal lebih jauh akibat dari masing-masing perbuatan atau akhlak. Yang kedua yaitu menaati dan mengikuti peraturan dan undang-undang yang ada di masyarakat dan negara. Nah, bagi seorang muslim tentunya juga mengikuti aturan yang digariskan pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang ketiga yaitu memilih pergaulan yang baik. Nah, perlu diketahui sebaik-baik pergaulan adalah berteman dengan para ulama, orang yang beriman dan ilmuwan yaitu intelektual. Nah, sedangkan akhlak yang terpuji secara batiniah dapat ditingkatkan melalui yang pertama, yaitu muhasabah. Yang mana muhasabah ini selalu menghitung perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya atau perbuatan baik beserta akibat yang ditimbulkannya. Yang kedua yaitu mu'aqobah. Nah, mu'aqobah ini yaitu memberikan hukuman terhadap berbagai perbuatan dan tindakan yang telah dilakukan. Yang ketiga yaitu mu'ahadah. Nah, mu'ahadah ini perjanjian dengan hati nurani untuk tidak mengulangi kesalahan dan keburukan tindakan yang telah dilakukan serta menggantinya dengan perbuatan baik. Yang keempat yaitu mujahadah. Nah, mujahadah ini berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan perbuatan yang baik untuk mencapai derajat ihsan sehingga mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulan pada materi hari ini yaitu yang pertama, pengertian dari akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang telah terlatih sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan dan diangan-angankan lagi. Nah, akhlak sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak masmumah. Yang mana akhlak mahmudah adalah akhlak yang terpuji, sedangkan akhlak masmumah ini adalah akhlak yang tercela. Nah, saran yang dapat diambil yaitu kita harus mengamalkan semua akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari dan sebisa mungkin untuk menghindari perilaku akhlak masmumah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW agar kita merasakan semua manfaatnya dalam semua manfaat baiknya baik di dunia dan akhirat. Sekian dari saya. Mungkin ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.